Halo sahabat Permata, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dr. Tita di channel YouTube Rumah Sakit Permata Jonggol. Biasanya saya melakukan edukasi ini langsung bersama narasumber. Tapi kali ini saya akan merubah sedikit nih, kita inovasi. Saya akan melakukan kunjungan langsung ke Dr. Fitri. Jadi mungkin beliau nggak tahu sebelumnya, saya akan membahas tentang rambut rontok. Nih nanti kita lihat nih ya. Kita datangi Dr. Fitri. Gimana? Simak ya. Halo dokter, apa kabar? Halo dokter Tita. Maaf ganggu nih lagi praktek ya, sehat dong? Sehat. Maaf nih saya sidak nih, jadi karena ini kan biasanya kalau saya edukasi kan kita biasanya narasumber nih langsung di samping saya kali ini. Saya kali-kali Mas Ovan kita datengin dokter Fitri, mumpung lagi ada pasien ya dok ya. Silahkan. Nih maaf ditodong nih, tapi saya penasaran nih dok, saya pengen banget membahas tentang rambut rontok ya dok ya. Kan sering banget nih orang-orang, terutama perempuan, saya pribadi juga sama mengalami rambut rontok, mungkin apalagi yang berhijab-hijab ya dok. Sebetulnya apa sih dok penyebab rambut rontok pada umumnya dok? Oke, baik. Jadi berarti saat ini kita lagi ngomongin tentang rambut ya? Iya betul dokter. Iya, jadi sebenarnya rambut rontok itu ada dua nih, ada yang fisiologis atau yang masih normal, dan ada juga yang patologis. Kalau patologis berarti suatu kondisi yang memang istilahnya suatu penyakit, jadi harus ada pengobatan lebih lanjut. Nah, kita bedain dulu. Kalau yang fisiologis atau masih normal, itu apabila rambut rontok dalam satu hari itu kurang dari 100 helai. Gitu. Jadi kalau misalnya rontok tapi setiap harinya kira-kira dihitung itu masih 100 helai, sebenarnya masih tergolong normal. Nah, tapi kalau misalnya udah lebih dari 100 nih, nah itu suatu kondisi yang harus dicari tahu penyebabnya. Nah, apa aja kira-kira penyebab rambut rontok yang patologis atau yang perlu pengobatan? Itu yang paling sering itu namanya androgenetic alopecia. Jadi kerontokan rambut yang biasanya sebagian besar karena faktor genetik di situ berperan gitu, dan itu emang ada polanya pada wanita dan pada laki-laki gitu. Kemudian selain itu bisa juga ada namanya telogen effluvium. Jadi pada kondisi-kondisi misalnya setelah bersalin, kemudian setelah sakit, misalnya pasca COVID atau pasca sakit demam tifoid dan sebagainya, itu emang rambut cenderung rontoknya berlebih tuh, itu namanya telogen effluvium. Ada juga karena kondisi-kondisi lain yang menyertai, misalnya pada kondisi autoimun, lupus, atau penyakit misalnya sifilis dan sebagainya. Jadi selain itu juga jamur, infeksi jamur tuh sering juga menyebabkan rambut rontok dan tiba-tiba kayak botak gitulah ya. Nah jadi berbagai macam penyebab yang bisa menyebabkan kondisi kerontokan rambut gitu. Itu kan tadi yang dokter sebutkan penyebabnya rata-rata penyakit ya dok. Ada nggak sih habit-habit tertentu dok? Misalnya ada orang yang malas nyisir gitu ya, terus atau misalnya jarang keramas, atau mungkin dia jarang aja sih, kayak misalnya nggak peduli aja rambut langsung iket-iket gitu aja dok. Oke, berarti untuk kebiasaan ya. Sebenarnya ada juga sih namanya traksi alopecia. Nah, jadi kerontokan rambut atau kebotakan rambut yang disebabkan karena tekanan pada rambut. Misalnya terlalu sering ngiket rambut, misalnya apalagi ikatannya kenceng kayak kita nih ya bisa berhijab kan pasti dikuncir. Nah, itu bisa menyebabkan kerontokan. Atau kondisi seseorang itu kebiasa untuk menarik-narik rambutnya, itu juga bisa. Nah, kondisi lain misalnya kalau misalnya malas keramas, bisa nggak bikin rambut rontok? Bisa. Jadi malas keramas akhirnya sering berketombe, rambut kulit kepalanya berminyak, otomatis kulit kepalanya kan nggak sehat tuh. Jadi akar rambutnya nggak kuat, akhirnya bisa rontok gitu juga bisa. Atau misalnya kurang nutrisi. Misalnya seseorang yang pasca diet tuh, diet yang berlebih tuh, defisit kalori yang berlebih, terus mungkin nggak diseimbangi dengan nutrisi-nutrisi. Nah, itu bisa menyebabkan rambut rontok juga. Bisa menyebabkan juga ya dok ya. Kalau dari itu kita tadi bicara Pak, penyebabnya dari faktor penyakit, terus faktor kebiasaan. Nah, kalau secara psikis bisa juga ya dok. Misalnya dia stres gitu ya dok ya. Stres yang mungkin dia tidak ngerasa stres, dia happy-happy aja, tapi ternyata terlihat dari tubuh gitu ya dok ya, tanpa dia sadarin gitu. Salah satunya adalah kerontokan rambut, itu bisa dok? Bisa. Kalau stres sih kayaknya bisa menyebabkan semua penyakit ya, termasuk rambut rontok tuh bisa juga. Hubungannya pastinya balik lagi biasanya ke hormon kortisol, terus akhirnya menyebabkan suatu reaksi bikin rambutnya rontoknya lebih banyak daripada biasanya gitu. Atau gara-gara stres terus dia kambuh
penyakit dermatitis seboroik atau yang ketombe yang berat di kulit kepala, akhirnya menyebabkan rontok berlebih gitu. Jadi bisa banget tuh stres. Bisa banget ya, baik. Jadi ternyata faktornya banyak sekali ya sahabat permata, dari mulai penyakit, kebiasaan, dan juga ternyata psikis juga berpengaruh. Betul. Nah, kalau untuk pencegahan, pengobatannya dulu sekali dok ya, pengobatannya sendiri. Dari untuk penyakit masing-masing yang tadi penyebab yang dokter sebutkan, itu apa sih dok sebetulnya yang harus dilakukan obat-obatannya? Oke, kalau misalnya ngomongin, berarti ini ngomongin yang Penyakit rontok rambut dulu ya? yang penyakit ya, yang paling sering dijumpai sih androgenetic alopecia, itu berarti karena keturunan ya. Kalau itu kalau genetik kan kita emang nggak bisa buat apa-apa lah ya. Cuman faktor mendukung nih, misalnya tadi mengendalikan faktor stres, terus nutrisinya diperbaiki. Kemudian selain itu juga rutin keramas, tentunya gunakan sampo yang sesuai dengan kondisi kulit kepalanya. Misalnya seseorang tersebut cenderung kulit kepalanya berminyak, nah, itu mungkin bisa keramas lebih sering dibandingkan yang kulit kepalanya atau rambutnya cenderung kering. Kemudian gunakan kondisioner. Nah, selain itu obat-obatannya pastinya harus ditambahkan nih, misalnya menggunakan tonik yang bahan aktifnya itu bisa membantu untuk memperkuat akar rambut, meningkatkan nutrisi ke kulit kepala, dan merangsang pertumbuhan rambutnya. Dan ada beberapa sediaan dan beberapa dosis. Jadi tentunya mungkin bisa periksa dulu untuk dipastikan apakah benar nih rambut rontoknya itu yang tipe androgenetic alopecia ini, atau jangan-jangan karena jamur. Pastinya kan berbeda penanganannya. Kalau misalnya ternyata karena jamur, ada suatu kondisi tertentu yang memang khas rambut rontoknya itu karena jamur, misalnya rambutnya tiba-tiba rontok, terus di kulit kepalanya tuh kalau bisa dilihat itu ada kayak titik-titik hitam-hitam, black dot, tinea capitis, atau yang tipe lain misalnya ada tanda-tanda peradangan di situ. Nah, berarti pengobatannya tentunya diberikan anti jamur gitu. Atau ada lagi yang misalnya autoimun, tiba-tiba pitak tuh, berhubungan juga tadi yang dengan stres tadi itu, dan dia bisa kambuhan. Nah, kalau seperti itu bisa ditambahkan suntik obat-obatan untuk merangsang pertumbuhan rambut gitu. Ini tersedia ada dok, bisa di rumah sakit permata? Di rumah sakit permata bisa dilakukan tindakan misalnya yang suntik seperti saya bilang tadi, atau suntikan lain misalnya memasukkan serum ke kulit kepalanya untuk menutrisi, atau dari jadi dari darah pasien yang diolah PRP, kemudian disuntikan ke kulit kepalanya, itu juga bisa tersedia di sini. Bisa PRP juga ya dok ya, bisa merangsang rambut. Nah, kalau untuk kebiasaan sendiri dok, sebetulnya yang paling benar keramas setiap hari, atau keramas cukup sepekan 2 kali atau 3 kali. Jadi mana yang benar nih, yang bikin sering berambut rontok, keseringan keramas, atau malah yang sebetulnya dijarakkan betul? Oke, jadi tadi seperti yang sempat saya singgung, balik lagi tergantung. Kalau memang dia tipe kulit kepalanya yang berminyak, nggak keramas, terus kegiatannya juga sering di luar ruangan, kena polusi, kan udah lepek tuh, itu boleh sebenarnya keramas setiap hari. Boleh. Tapi kalau rambutnya kering, apalagi yang setelah diwarna, itu kan pasti batang rambutnya cenderung lebih kering. Nah, itu bisa keramas mungkin 2 hari sekali gitu. Jadi nggak ada pakem tertentu, emang balik lagi tergantung kondisi. Cuman yang nggak boleh seminggu atau sebulan sekali baru keramas, nggak boleh. Cuma udah parah ya dok, ya ada gangguan juga itu biasanya. Untuk pemakaian conditioner dok, apa penting nggak dok? Untuk kondisioner sebenarnya dia pentingnya untuk membantu memberikan kelembapan nutrisi, terutama di batang rambut dan di ujung rambut. Biasanya kalau wanita rambutnya panjang, itu kan cenderung di ujung rambutnya gampang bercabang atau merah atau patah gitu. Nah, itu pemberian kondisioner itu bagus tuh ya? untuk mencegah lah istilahnya ya. Terus dari terlihatnya juga batang rambutnya akan terlihat lebih bercahaya, lebih sehat. Jadi boleh menggunakan kondisioner. Biasanya sih diaplikasikan di batang rambut dan di ujung rambut terutama. Gitu. Dan ini yang untuk pencegahan dan apa yang harus dilakukan untuk habit nih dok, yang mungkin. Nah, ini ada yang bilang juga jangan sering-sering nyisir gitu, nanti makin banyak rontoknya. Ada yang juga bilang ya nyisir aja biar semakin tahu banyaknya rontok kita gitu dok. Nah, itu untuk sisir sendiri gimana? Kalau untuk menyisir sih memang nggak ada pantangan ya istilahnya, boleh menyisir rambut, cuman
jika rambutnya sedang basah, sebaiknya jangan disisir dulu gitu. Jadi sisir rambut kalau pasca keramas itu apabila sudah kering rambutnya, dan mungkin bisa dipilih sisir yang ujungnya tumpul. Dia tidak melukai ya dok? Iya, untuk menghindari tadi yang traksi, yang penarikan itu. Baik dok. Nah ini terakhir nih dok, kita bahas bagaimana caranya untuk mencegah rambut rontok dok, dari semua faktor penyebab yang sudah kita diskusikan. Untuk pencegahannya pastinya yang pertama rutin keramas. Rutin keramas, kemudian gunakan sampo yang sesuai dengan kondisi rambut dan kulit kepalanya. Apabila memang ada ketombe, boleh dipilih sampo yang bahan aktifnya memang untuk anti ketombe, misalnya zinc, tea tree dan sebagainya. Atau apabila memang ada indikasi rambutnya kok agak-agak lumayan rontok nih, boleh memilih sampo yang sesuai, yang mungkin ada kandungan ginseng dan yang lainnya, ditambahkan dengan kondisioner untuk memperindah dan memperlembutkan batang rambutnya. Kemudian misalnya nih hobi berenang, jangan lupa gunakan tutup kepala untuk menghindari rambut dari klorin yang ada di kolam renangnya gitu. Dan untuk menghindari dari panas sinar matahari, sebaiknya kalau misalnya sering kena panas dan yang nggak berhijab nih, berarti boleh, atau cowok boleh pakai topi untuk menghindari rambut dari kerusakan akibat sinar matahari seperti itu. Dan apabila memang ada indikasi rontok lebih dari 100 helai per hari, boleh periksa lebih lanjut agar bisa diperiksa lagi nih kira-kira memang rambut rontoknya suatu kondisi penyakit yang harus diobatin atau seperti apa untuk penanganan lebih lanjut gitu. Baik dokter, terima kasih banyak nih dok. Ditodong datang ya langsung ini ya. Baik sahabat Permata, ternyata di Rumah Sakit Permata Jonggol juga bisa menangani perawatan rambut rontok. Jadi kalau misalnya seperti disebutkan oleh dokter Fitri tadi, kalau misalnya rontok rambutnya lebih dari 100 helai, jadi mungkin sangat banyak sampai bergumpal-gumpal, terus jadi penasaran, bisa melakukan konsultasi dengan dokter Fitri. Dokter Fitri praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol setiap hari apa dokter? Selasa, Rabu dan Jumat dari jam 8 pagi sampai setengah 4. Nah, jadi seharian tuh. Jadi kalau misalnya sahabat Permata nggak sempat pagi, bisa agak siang. Kalau siang nggak keburu, masih boleh lah setidaknya melakukan pendaftaran di jam 2 ya dok ya. Jangan terlalu mepet juga, karena takutnya sudah ada pasien yang sedang ditangani dokter Fitri gitu. Kalau misalnya pasien ini umum dan asuransi, bisa melakukan reservasi di nomor 0857 106822. Kalau untuk BPJS seperti biasa, sahabat Permata harus memang memastikan membawa rujukan dari Vaskes 1. Jadi kalau rambut rontok biasanya sih dari Vaskes juga nggak akan ada diapain gitu ya. Jadi sebaiknya memang datang dulu ke Rumah Sakit Permata Jonggol, langsung bertemu dengan dokter Fitri agar bisa dilakukan pemeriksaan secara detail apa sih penyebab kerontokan rambut dari sahabat Permata Jonggol. Dokter, terima kasih waktunya. Sama-sama. Terima kasih ya dok. Semoga bermanfaat. Iya, salam sehat sahabat Permata. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Dadah.